Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Malia Sugufia, NIM T 2018-1448. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yakni definisi dari kepribadian. Kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran kajian atau temuan-temuan. Objek kajian kepribadian ini sendiri adalah human behavior, perilaku manusia, yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Kepribadian adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku kesadaran dan tidak kesadaran. Kepribadian bisa dikatakan sebagai pembimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Selain itu, sejak awal kehidupan kepribadian juga dapat dikatakan sebagai kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antara elemen satu dengan elemen kepribadian yang lain. Adapun kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri dari bahasa Latin persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Selain itu juga kepribadian bisa berfungsi baik atau berfungsi buruk. Kepribadian adalah cara bagaimana orang berada di dunia. Apakah individu tersebut dalam tampilan yang baik atau dalam tanda kutip kepribadiannya baik, atau individu tersebut dalam keadaan buruk atau dalam kutip kepribadiannya buruk atau menyimpang. Kepribadian itu sendiri ini terbentuk juga dipengaruhi dari beberapa hal. Bisa dari faktor lingkungan, faktor keluarga, atau faktor sosial di mana orang itu atau anak itu tinggal dan dibentuk kepribadiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang definisi kepribadian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filantika Fajrin, NIM T 2018-1433. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap keagamaan. Yang mana sikap itu sendiri merupakan suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan, dalam kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan sosial. Sikap itu sendiri ada macam-macamnya. Yang pertama ada sikap sosial dan yang kedua ada sikap individu. Sikap sosial merupakan kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap suatu objek sosial. Sedangkan sikap individu itu sikap yang hanya dimiliki oleh perorangan saja. Artinya sikap ini bisa berupa kesukaan atau ketidaksukaan terhadap orang-orang, terhadap objek-objek dan ataupun terhadap hewan-hewan tertentu. Nah, sikap di sini ada pembentuknya dan juga ada yang merubah sikapnya, dan ada juga yang merubah sikap. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dari dalam pribadi diri manusia itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang terdapat dari luar pribadi manusia itu sendiri, seperti halnya interaksi antar manusia dengan kebudayaannya, yang seperti halnya interaksi antar manusia dengan kebudayaannya, seperti contoh surat kabar, televisi ataupun radio dan lain sebagainya. Keagamaan itu sendiri merupakan sifat yang terdapat dalam agama atau segala yang mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Nah, keagamaan ini juga berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan seperti contoh ceramah keagamaan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku yang sesuai dengan bentuk keimanannya, seperti halnya sikap yang ada dalam agama Islam di bulan Ramadan. Nah, sudah pasti mengenal adanya bulan Ramadan, dan di dalamnya itu harus dan diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, dan setelahnya itu pasti ada yang namanya hari raya. Nah, bagaimana sikap sebagai seorang muslim? Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus mengerjakannya, yaitu harus berpuasa di bulan Ramadan dan juga melaksanakan hari raya Idul Fitri. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aspek tentang kepribadian dalam perspektif Islam, yaitu ada 3. Yang pertama id, dan yang kedua ego, yang ketiga super ego. Id adalah kepribadian yang dibawa melalui sejak lahir, yaitu seperti tingkah laku, jalan, ya itu kan yang dibawa oleh anak itu sejak lahir. Dan yang kedua yaitu ego. Ego adalah kepribadian yang sesuai dengan kenyataan. Dia melakukan apapun yaitu yang sesuai dia lihat, jadi yang nampak. Yang ketiga yaitu super ego. Super ego itu yaitu kepribadian tentang norma-norma atau tindakan-tindakan atau nilai-nilai, yaitu seperti nilai sopan santun atau nilai-nilai keagamaan atau yang lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian sendiri dalam perspektif Islam, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, kepribadian amarah. Kepribadian amarah adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh dorongan-dorongan bawah sadar. Dan kepribadian amarah ini kadang dia yang mengalaminya akan tidak terkontrol dan bisa merugikan manusia yang ada di dekatnya. Yang kedua adalah kepribadian lawanah. Kepribadian lawanah adalah kepribadian yang telah memperoleh cahaya kalbu. Jadi seorang yang kepribadian ini yaitu orang yang mau marah tetapi dia mendapatkan kolbu, jadi dia dalam hatinya kan ada amarah dan tidak, yaitu dia tetap bisa mengontrolnya, jadi dia itu tidak jadi marah. Yang ketiga yaitu kepribadian mutamainah, adalah kepribadian yang telah diberi kesempurnaan nur kolbu. Jadi kepribadian ini yaitu orangnya itu sangat alim dan tidak ada dosa, dan dia akan menjauhi seperti ya kiai-kiai itu ya dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.